A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kitab Ihya Al-Ghazali tentang penjelasan ilmu fardu kifayah. Ketahuilah bahwa fardu tidak berbeda dengan yang tidak fardu, kecuali dengan menyebutkan bahagian-bahagian ilmu, dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan pada fardu yang sedang kita bicarakan ini terbagi kepada ilmu syariah dan bukan ilmu syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah ialah yang diperoleh dari Nabi alaihissalam dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya, seumpama ilmu berhitung dan atau percobaan, seumpama ilmu kedokteran atau pendengaran, seumpama bahasa. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah terbagi kepada ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela dan ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang terpuji ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu berhitung, dan itu terbagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak difardukan. Yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpama ilmu kedokteran karena pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia, dan seumpama ilmu berhitung kepada pentingnya dalam masyarakat jual beli, pembagian harta, wasiat, pusaka, dan lain-lain. Inilah ilmu-ilmu jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah ke penduduk negeri itu. Tetapi apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepas yang lain dari kewajiban tersebut. Dari itu tidak usah diherankan dari perkataan kami bahwa ilmu kedokteran dan ilmu berhitung itu termasuk fardu kifayah. Juga pokok-pokok perusahaan industri juga termasuk fardu kifayah, seumpama pertanian, pertenunan, dan siasat, bahkan juga perbekaman dan penjahitan. Karena jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam, maka segala datang kebinasaan kepada mereka, dan berdosalah mereka itu bahwa membawa dirinya kepada kebinasaan. Maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit, dia pula lah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya, serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat itu. Adapun ilmu yang dihitung utama tidaklah fardu, maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung, ilmu kedokteran, dan lain-lainnya adalah termasuk yang tidak diperlukan begitu penting, tapi berfaedah menambah kekuatan pada kadar yang diperlukan. Adapun ilmu yang tercela yaitu ilmu sihir, mantra-mantra, ilmu tenung, dan ilmu balik mata. Adapun ilmu yang dibolehkan yaitu ilmu tentang pantun yang tidak cabul, berita-berita sejarah, dan sebagainya. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semua, tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah, padahal adalah itu tercela. Dari itu terbagi kepada terpuji dan tercela. Yang terpuji mempunyai pokok-pokok, cabang, mukadimah, pelengkap, sehingga berjumlah 4. Yang pertama pokok atau usulnya, yaitu 4: kitabullah azza wa jalla, sunnatullah, ijma ulama, ijma umat, dan peninggalan-peninggalan sahabat atsar. Dan ijma itu pokok dari segi bahwa dia menunjukkan kepada sunnah, maka adalah dia pokok pada derajat ketiga. Begitu juga peninggalan sahabat, maka dia juga pokok menunjukkan kepada sunnah. Karena
para sahabat radhiyallahu anhu menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran dan mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka dengan dasar ini para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan sahabat, dan juga demikian itu adalah dengan syarat tertentu dalam bentuk tertentu dan tidak wajar menerangkannya dalam kepuasan ini. Yang kedua, cabang atau furu, yaitu apa yang dipahamkan dari pokok-pokok usul di atas tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal pikiran. Dengan sebab itu, maka faham menjadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan dapat dipahami yang lain, seperti apa yang dipahamkan dari sabda Rasulullah SAW yang artinya hakim atau kadli itu tidak mengadili perkara ketika dia sedang marah, bahwa dia tidak mengadili juga ketika mau buang air, lapar, atau merasa sakit. Ilmu furu ini terbagi dua. Pertama, menyangkut dengan kepentingan duniawi dan termuat dalam kitab-kitab fikih yang bertanggung jawab terhadapnya ialah para ulama fikih, dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua, menyangkut dengan kepentingan akhirat, yaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti, terpuji dan tercela, hal ikhwal yang direlai dan juga dibenci Allah. Pengetahuan ini membuat pada bagian penghabisan dari kitab ini, yakni dalam jumlah kitab Ihya Ulumuddin, dan sebagian daripadanya ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan dalam ibadah dan adat kebiasaannya, dan itu termuat pada bagian pertama dalam kitab ini. Yang ketiga, mukadimah, ilmu pengantar, yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Keduanya adalah merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunatullah. Bahasa dan tata bahasa itu tidak termasuk dalam ilmu syariah, tetapi harus dipelajari disebabkan agama, karena syariah agama Islam itu datangnya dengan bahasa Arab, dan semua agama tidak lahir selain dengan suatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Dan setengah dari alat ialah ilmu menulis tulisan, tetapi tidaklah itu penting karena Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu tulis atau baca atau umi. Kalaupun tergambar dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada galibnya lemah dari hafalan, maka menulis itu menjadi penting. Yang keempat, penyempurnaan, yaitu mengenai ilmu Al-Quran dan terbagi kepada yang berhubungan dengan kata-kata seperti mempelajari qiraah, cara membaca dan bunyi hurufnya, dan yang berhubungan dengan pengertiannya seperti tafsir, karena pengertian itu berpegang pula kepada nakal keadaan di sekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasananya yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Karena semata-mata bahasa saja tidak dapat berdiri sendiri, dan yang berhubungan dengan hukumnya seperti mengetahui yang masih, yang nasih, dan mansuh yang umum, dan yang khusus, yang masih dan yang zahir, dan cara menggunakannya antara sebagian ayat dengan sebagian lainnya, yaitu suatu ilmu yang bernama usulul fikih, dan ilmu itu melengkapi juga sunnah Nabi. Adapun ilmu penyempurnanya pada hadis Nabi dan peninggalan sahabat atsar, yaitu ilmu mengenai perawi-perawi hadis, namanya, keturunannya, nama-nama sahabat, kepribadiannya, dan ilmu mengenai adalah kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam merawikannya hadis, supaya dapat membedakan
antara hadis lemah dan hadis kuat dan mengetahui umur mereka supaya dapat membedakan antara hadis mursal dan hadis musnad, dan juga mengetahui yang berhubungan dengan musnad itu. Inilah ilmu syariah, dan semua itu terpuji, bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Jikalau Anda tanyakan mengapa aku hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dan ulama-ulama dunia, aku menjawab bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari itu ke dunia. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke surga dan neraka. Inilah permulaan mereka, dan inilah kesudahan mereka, dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat memperoleh dari dunia itu apa yang padat untuk perbekalan itu. Kalau manusia itu memperoleh dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbul bermacam-macam permusuhan, maka perlulah pada penguasa sultan untuk memimpinnya, dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang atau qanun untuk memimpin umat manusia. Ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah, jalan mengetengahi di antara orang banyak. Apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu, jadi ahli fikih itu adalah guru sultan dan petunjuk kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Demikian sebenarnya hal tersebut berhubungan dengan agama, tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantara dunia, karena dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat, dan dunia itu tidak sempurna selain dengan dunia, dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa raja dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok bersendi, roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal, berpenjaga, hilang. Kerajaan dan kepastian hukum tak sempurna selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fikih. Sebagaimana siasah manusia dengan pemerintah tidak termasuk sebagian dari ilmu agama pada tingkat pertama, tetapi adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian juga pengetahuan jalan siasah, seperti dimaklumi bahwa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal, dan pengawal dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedangkan ibadah haji itu suatu hal yang berjalan menuju ibadah. Haji itu adalah hal kedua, dan mengadakan pengawalan di mana haji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal ketiga, dan mengetahui cara-cara, daya upaya, dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal keempat. Maka hasil dari pengetahuan fikih ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan, dan ditunjukkan kepada demikian oleh apa yang dirawikan dari hadis musnad, yang artinya tidak memberi fatwa perintah kepada manusia selain oleh 3 amir atau makmur, atau yang memikul beban itu mutakhalif. Amir adalah imam, penguasa, merekalah yang mengeluarkan fatwa. Makmur adalah wakil dari amir, yang mewakili beban itu ialah yang lain dari
yang dua tadi, dan yang memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Para sahabat Nabi Rasulullah radhiyallahu anhu menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya, dan mereka tidak menjaga benar apabila ditanya tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Pada setengah riwayat ganti dari yang memikul beban itu ialah orang-orang yang bekerja dengan ria. Maka orang yang mau memikul risiko dengan menyatakan sesuatu fatwa sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencegah kemegahan dan harta. Jika Anda menyatakan kepadaku bahwa pendapatku tentang ilmu fikih itu, kalaupun betul hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, utang piutang, dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadah dari hal puasa dan salat, dan tidak pada yang dilengkapi dengan bagian adat dari hukum muamalah dan penjelasan halal dan haram. Ketahuilah bahwa yang terdekat dari apa yang dikatakan oleh ahli fikih dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, ialah 3: Islam, sholat, zakat, halal dan haram. Apabila Anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, niscaya Anda tahu bahwa hal tersebut tidak melampaui batas dunia kepada akhirat. Apabila telah dipahami demikian pada yang 3 tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi tentang Islam, bukan? Maka ahli fikih itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal dan tentang syarat-syaratnya, dan tidaklah diperhatikan kepadanya selain kepada lisan dan hati, tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih, karena Rasulullah SAW meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati dengan sabdanya, yang artinya, mengapa tidak engkau pisahkan dari hatimu? Sabda ini ditujukan oleh Nabi SAW kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat Islam dengan alasan bahwa mengucapkannya itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fikih itu menetapkan syah Islam di bawah naungan pedang, dan padahal dia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan kebenaran, tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang itu memanjang kepada lehernya dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta, selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah di dunia. Dari itu Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku. Nabi SAW menetapkan akibatnya mengucapkan itu pada darah, nyawa, dan harta. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya, tetapi nur hati, rahasianya, dan keikhlasannya yang berguna, dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kalau seorang ahli fikih mencempelungkan diri dalam ilmu fikih adalah seperti kalau ia mencemplungkan diri dalam ilmu kalam dan ilmu kedokteran, dan dia itu berada di luar bidangnya. Mengenai sholat, maka ahli fikih itu berfatwa
dengan syah bila salat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan salat serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh salatnya dari awal sampai akhir, asik berpikir, berhitung penjualan di pasar kecuali ketika bertakbir. Salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tidak adalah manfaatnya. Tetapi ahli fikih berfatwa dengan syahnya apabila apa yang telah dikerjakan telah berhasil menuruti bunyi perintah dan hapuslah daripadanya hukum bunuh dan dera. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat, dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fikih. Kalaupun ada, maka adalah di luar bidangnya. Mengenai zakat, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa, sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat, lalu penguasa mengambilnya dengan paksa karena telah diputuskan bahwa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Menurut cerita bahwa Kadli Ibnu Yusuf memberikan hartanya yang pada akhir haul kepada istrinya, dan ia sendiri menerima pemberian dari istrinya untuk menghindarkan zakat. Maka diceritakannya hal itu kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu menjawab, itu adalah dari segi fikih, dan dia benar, itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat melaratnya lebih besar dari segala penganiayaannya. Seumpama inilah kiranya ilmu yang mendatangkan melarat mengenai hal-hal yang haram, maka menjaga diri wara dari yang haram adalah sebagian dari agama. Tetapi wara itu mempunyai 4 tingkat. Tingkat pertama ialah penjagaan diri wara yang diisyaratkan pada keadilan kesaksian, yaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim, dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Tingkat kedua ialah wara orang-orang salih, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan subhat yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Bersabda Nabi SAW yang artinya, tinggalkanlah yang meragukan dan meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Nabi SAW bersabda juga, dosa itu membawa penyakit bagi hati dan jiwa. Tingkat ketiga ialah wara orang-orang yang takwa mutakin, yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikuatiri bahwa kepada yang haram. Nabi SAW yang artinya, tidaklah orang itu bernama orang takwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya karena takut kepada yang ada apa-apanya. Contohnya seumpama menjaga diri wara dari mempercakapkan hal orang karena takut terperosok kepada pengumpatan, dan memelihara diri dari memakan sepanjang keinginan karena takut bergelora semangat dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Tingkat keempat ialah wara orang-orang sidikin, yaitu berpaling meninggalkan selain kepada Allah Ta'ala karena takut terpakai meskipun sesaat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, lebih pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun ia tahu dan yakin bahwa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi ialah di luar perhatian ahli fikih selain tingkat pertama, yaitu mengenai pemeliharaan diri wara, saksi hakim yang merusakkan ibadah keadilan. Menegakkan pemeliharaan diri wara dengan yang demikian tidaklah meniadakan dosa di akhirat,
Bersabda Nabi SAW kepada Wabisah, yang artinya mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, Baik, pembahasan kali ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.